กาเลนะธัมมัสสวนังเอตัมมังคาลมุตตมัง Part 2G Tanya Jawab Dhamma bersama Sayadaw Dr. Sunanda. Apakah Anda bingung antara praktek Vipassana dan Samatha? Bagaimana cara yang benar menuju ke Nibbana? Bagaimana menangani persoalan yang muncul selama praktek Vipassana? Apakah latihan bertahap dalam Dhamma? Bagaimana mempraktekkan jalan mulia beruas 8? Apakah Nibbana? Buku ini sangat sesuai bagi para pemula dalam Dhamma, pencari kebenaran, dan juga untuk para praktisi Vipassana yang serius. Di sini dapat Anda temukan berbagai topik mulai dari kama, dana, kemurahan hati, metta, cinta kasih, sampai pada Vipassana, meditasi pandangan terang. Buku ini memuat berbagai pertanyaan yang diajukan oleh para yogi yang bermeditasi di Buddhist Hermitage Lunas, Malaysia. Jawabannya diberikan oleh Sayadaw Dr. Sunanda. Beliau adalah guru meditasi di Buddhist Hermitage Lunas sejak tahun 2004. Yayasan Satipatthana Indonesia, Mindfulness in Every Way. Judul buku Tanya Jawab Dhamma bersama Sayadaw Dr. Sunanda. Judul asal Questions and Answers oleh Sayadaw Dr. Sunanda. Penerjemah bahasa Indonesia Ko Chandrawati. Menyunting bahasa Indonesia Tim Yasati. Perancang sampul Tim Yasati. Penata letak Tim Yasati. Foto sampul Tim Yasati. Hak cipta terjemahan dan penerbitan Copyright 2018 Yayasan Satipatthana Indonesia Yasati. Cetakan pertama April 2018. Buku ini tidak diperjualbelikan dan dibagikan secara cuma-cuma. Layanan pembaca Indonesia Satipatthana Meditation Center ISMC Bakom, Dusun Baru Limus, Kampung Bakom, Kelurahan Cikancana, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, Puncak, Jawa Barat, Indonesia. Indonesia Satipatthana Meditation Center ISMC Jakarta, Jalan Nusaraya, Blok AA nomor 1 Citra 1 Extension, Jakarta Barat, Indonesia. Kita lanjutkan masih di bagian 2. Pada video part sebelumnya, saya sudah membacakan bagian batin atau nama dari 1 Vedana dan 2 Sanya. Maka pada video part 2G ini, saya akan mulai membacakan dari nomor 3, Sangkhara atau kehendak. Baiklah, kita mulai. 3. Sangkhara, kehendak. Kategori ketiga adalah sangkhara, kehendak atau tindakan yang disengaja. Anda diminta untuk bersabar ketika mengubah posisi tubuh, seperti ketika bangkit dari duduk ke posisi berdiri. Pertama-tama, Anda melihat ke dalam batin dengan tenang. Keinginan atau kehendak untuk berdiri muncul. Kemudian, Anda harus membuat catatan mental atas kehendak itu. Anda sedang mencoba untuk mengidentifikasikan sangkhara. Buddha mengatakan, Mano pubanggama dhamma, batin mendahului setiap perwujudan. Kehendak mendahului tindakan. Badan tidak akan bangkit atau bergerak dengan sendirinya. Seperti meja ini, yang tidak mempunyai batin, tidak akan bergerak, kecuali jika Anda menarik atau mendorongnya. Demikian pula, tubuh tanpa batin bagaikan patung dan tak berkehidupan. Karena batin ingin berjalan, tubuh berjalan. Karena batin ingin ke toilet, badan bergerak menuju toilet. Jadi, jika Anda dapat menangkap kehendak atau mencatatnya,
Anda dengan sendirinya dapat menjelaskan dan merasakan sangkara. Sangkara juga merupakan cetasika, faktor mental lain. Cetasika ini menyertai setiap cipta. Karena itu, mereka disebut universal. Tanpa cetasika, batin tidak dapat muncul. Menurut ajaran Abhidhamma, terdapat 52 cetasika. Buddha memisahkan 3 cetasika dalam kurung Vedana Sanya Sangkara yang menyertai batin untuk diidentifikasikan oleh para meditator selama meditasi. 3 cetasika ini sangat jelas dan mudah untuk diidentifikasikan jika Anda berperhatian penuh terhadap kegiatan-kegiatan Anda selama praktek. 4. Winyana, kesadaran. Faktor batin keempat dan terakhir adalah winyana, kesadaran. Faktor ini melengkapi seluruh proses nama, batin. Untuk memudahkan pengertian, mari kita mengambil contoh kabinet dalam pemerintahan. Masing-masing menteri, seperti Menteri Kesehatan atau Menteri Pendidikan, bertugas di kementerian mereka sendiri. Mereka harus melapor kepada Perdana Menteri atau Presiden, yang akhirnya merangkum administrasi negara secara keseluruhan dan dengan cara itu melengkapi kerja para menteri. Demikian pula faktor-faktor batin, Vedana, Sanya, dan Sangkara mempunyai fungsi dalam kapasitas mereka masing-masing. Akhirnya, pekerjaan mereka dilengkapi oleh winyana, kesadaran. Demikianlah 4 komponen batin dapat diidentifikasikan. Secara singkat, keempatnya secara bersama-sama dinamakan nama atau batin. Kesimpulan, 4 unsur utama membentuk rupa. Singkat kata, semua makhluk hanyalah nama dan rupa. Bagi para ilmuwan, mereka mungkin ingin menjabarkan nama lebih lanjut menjadi 4 kategori, yaitu 1 cita dan 3 cetasika. Ini juga dinamakan 1. Rupa khandha, badan atau materi. 2. Vedana khandha, perasaan atau sensasi. 3. Sanya khandha, persepsi. 4. Sangkara khandha, kehendak. 5. Winyana khandha, kesadaran. Mereka dikenal sebagai 5 gugus kehidupan, yang sejatinya ada dan merupakan kebenaran mutlak adalah 5 gugus kehidupan. Pancu padana khandha. Kelimanya kita lekati dan genggam sebagai aku, milikku. Jika seseorang bertanya, siapa Anda? Anda menunjuk ke tubuh Anda dan berkata, aku di sini. Karena kita menggenggam tubuh sebagai aku, milikku. Ketika Anda berkata, ingatanku sangat bagus. Saat itu Anda menggenggam persepsi sebagai aku, milikku. Sebenarnya, yang sejatinya ada pada kenyataan tertinggi adalah 5 gugus kehidupan ini. Tetapi kita mengidentifikasikan 5 gugus kehidupan ini sebagai seseorang yang permanen. Ada sepanjang waktu sebagai aku, milikku. Ini membesarkan ego kita dan menciptakan berbagai masalah dalam kehidupan. Sekarang, marilah kita mengacu pada contoh seorang penjual daging. Setelah penyembelihan sapi, dia kehilangan konsep sebagai sapi. Jadi, kita juga harus dapat mengidentifikasikan dan menjelaskan rupa dan nama atau 5 gugus kehidupan, sehingga kita dapat menyingkirkan pandangan salah sankaya ditthi, kepercayaan akan diri. Selanjutnya adalah topik nomor 11,
Bagaimana menerapkan jalan mulia beruas 8 dalam praktek Vipassana? Pertanyaan. Bagaimana menerapkan jalan mulia beruas 8 dalam Vipassana Bhavana atau meditasi pandangan terang? Jawaban. Jalan mulia beruas 8 dikemukakan oleh Buddha dalam Dhammacakkappavattana Sutta. Ini merupakan ajaran pertama yang beliau babarkan setelah mencapai pencerahan sempurna. Dalam sutta ini, beliau menjelaskan 4 kebenaran mulia. 4 kebenaran mulia adalah 1. Kebenaran mulia tentang penderitaan. 2. Kebenaran mulia tentang sebab penderitaan. 3. Kebenaran mulia tentang berhentinya penderitaan. 4. Kebenaran mulia tentang jalan yang menuju pada lenyapnya penderitaan, yaitu jalan mulia beruas 8. Terdapat 8 ruas jalan dalam jalan mulia beruas 8, yaitu 1. Sammaditthi, pandangan benar. 2. Samma sangkappa, pikiran benar atau kecenderungan benar. 3. Samma waca, ucapan benar. 4. Samma kammanta, perbuatan benar. 5. Samma ajiwa, penghidupan benar. 6. Samma wayama, daya upaya benar. 7. Samma sati, perhatian penuh benar. 8. Samma samadhi, konsentrasi benar. Di atas adalah ajaran teori dari jalan mulia beruas 8. Untuk tujuan praktek meditasi, 8 faktor ini dapat dikelompokkan menjadi 3 pelatihan. A. Sila, kelompok moralitas. B. Samadhi, kelompok konsentrasi. C. Panya, kelompok kebijaksanaan. Seorang meditator perlu memenuhi 3 pelatihan ini. A. Kelompok moralitas Sila Magangga. Ada 3 faktor dalam kelompok moralitas atau Sila Magangga, yaitu 1. Samma waca, ucapan benar. 2. Samma kammanta, perbuatan benar. 3. Samma ajiwa, mata pencaharian benar. Sebelum Anda memulai praktek meditasi pandangan terang atau Vipassana Bhavana, Anda perlu memurnikan moralitas Anda. Buddha mengatakan, pertama-tama Anda harus melatih Sila Magangga guna memurnikan moralitas Anda. Tanpa kemurnian moralitas, Anda tidak dapat mengembangkan konsentrasi. Tanpa konsentrasi, Anda tidak dapat mengembangkan kebijaksanaan. Karena itu, kita menekankan bahwa praktek dasar dalam meditasi apapun adalah kemurnian moralitas Anda. Karena itulah, setiap pagi kita bersusah payah membimbing para meditator untuk menjalankan 8 sila. Dalam retret meditasi, meditator menjalankan 8 sila. Dalam kehidupan duniawi, jika Anda dapat menjalankan 5 sila, itu sudah cukup bagus untuk pemurnian perbuatan atau Sila Magangga. 1. Samma waca, ucapan benar. Sila atau kelompok moralitas memiliki 3 faktor. Pertama adalah samma waca atau ucapan benar. Ucapan benar berarti Anda harus menghindari 4 ucapan salah. 4 ucapan salah itu dimulai dengan 1. Musawada atau ucapan salah atau berbohong. Selain berbohong, ada 3 ucapan salah lainnya. 2. Pisunawaca adalah mengumpat atau memfitnah. Adalah perkataan yang dapat menyebabkan ketidakcocokan di antara sejawat, keluarga, atau teman. 3. Parusawaca adalah kata-kata kasar atau kejam.
atau memakai bahasa yang tidak sopan dan ceroboh. 4. Sampapalapa waca adalah pembicaraan yang tidak bermanfaat. Ketika Anda menjalankan 5 sila, salah satunya adalah musawada, weramani, sikhapadang, samadhiyami. Musawada berarti semua perkataan salah. Seseorang yang ingin mencapai perkembangan spiritual harus melaksanakan sila musawada secara ketat, sehingga ucapannya menjadi samma waca atau ucapan benar. Jadi, ucapan apapun yang menghindari ucapan salah dapat dianggap sebagai samma waca atau ucapan benar. 2. Samma kammanta, perbuatan benar. Faktor kedua dalam kelompok sila adalah samma kammanta atau perbuatan benar. Apakah perbuatan benar itu? Anda harus menghindari perbuatan salah seperti yang dijelaskan dalam 5 sila. Perbuatan salah yang pertama dalam sila pertama yaitu panatipata weramani, membunuh atau melukai makhluk hidup. Perbuatan salah yang kedua adalah adinadana weramani, yang berarti memperoleh harta milik orang lain secara tidak etis atau tidak sah, atau mencuri atau merampok dan sebagainya. Sila ketiga adalah kamesu miccacara weramani. Ini biasa diterjemahkan sebagai perbuatan seks menyimpang yang disebabkan oleh 5 indera. Kesenangan seksual adalah yang terkuat. Sebenarnya, kama berarti perasaan tidak wajar atau kesenangan indera. Karena itu, terjemahan yang benar seharusnya adalah perbuatan hawa nafsu yang tidak senonoh. Perbuatan membunuh, mencuri, dan hawa nafsu yang tidak senonoh adalah micca kammanta atau praktek-praktek salah atau perbuatan salah. Dengan menjalankan 5 sila, Anda telah memurnikan moralitas Anda. Jika Anda menghindari 3 perbuatan salah atau perbuatan buruk ini, perbuatan Anda menjadi perbuatan benar atau samma kammanta. 3. Samma ajiwa, mata pencaharian benar. Faktor ketiga dalam kelompok sila adalah sama ajiwa. Dalam bahasa Pali, sama ajiwa berarti mata pencaharian benar. Kita perlu mempertahankan hidup kita dengan bekerja, tetapi mata pencaharian kita harus benar dan layak. Jika Anda dapat menghindari 4 ucapan salah dan 3 perbuatan salah, maka mata pencaharian Anda dapat dianggap sebagai sama ajiwa atau mata pencaharian benar. Sebagai umat Buddha, harus menghindari 5 mata pencaharian salah, yaitu 1. Berdagang manusia, 2. Berdagang daging dan beternak hewan untuk disembelih, 3. Berdagang senjata, amunisi atau senjata-senjata yang merusak, 4. Berdagang racun, 5. Berdagang minuman keras seperti obat perangsang, narkotika, atau segala sesuatu yang dapat melemahkan pikiran. Makhluk duniawi pada umumnya yang belum mengembangkan peradaban atau praktek mental memiliki batin yang terpedaya. Jika mereka meminum minuman beralkohol, minuman keras, atau obat-obatan, batin mereka akan lebih bingung, dan mereka bisa tersesat serta melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Kelima bentuk perdagangan itu dianggap sebagai micca ajiwa. Mereka yang ingin mengembangkan kemurnian perbuatannya harus menghindari mata pencaharian salah ini. Mereka harus memurnikan perbuatan moral mereka dengan menjalankan 5 sila atau 8 sila. Sementara para samanera atau biku
Mereka mempunyai peraturan tata disiplin mereka sendiri. B. Kelompok konsentrasi Samadhi Maggangga. Setelah memurnikan perbuatan moral atau silanya, seseorang harus mengembangkan konsentrasi Samadhi. Untuk mengembangkan konsentrasi terdapat 3 faktor. 1. Samma wayama, usaha benar. 2. Samma sati, perhatian penuh benar. 3. Samma samadhi, konsentrasi benar. 1. Samma wayama, usaha benar. Faktor pertama adalah samma wayama atau usaha benar. Mengapa Anda harus melakukan usaha benar? Anda perlu melakukan usaha benar agar berperhatian penuh atau memiliki samma sati, perhatian penuh benar. Dengan usaha benar untuk melatih perhatian penuh benar, konsentrasi benar atau samma samadhi akan mengikutinya. Ketiga faktor dalam jalan mulia beruas 8 ini membentuk Samadhi Maggangga. Bagaimana mengembangkan 3 faktor samadhi ini? Yang pertama adalah samma wayama, usaha benar. Apakah usaha benar itu? Usaha benar berarti Anda harus melakukan usaha benar dalam 4 cara. Terdapat 2 usaha sehubungan dengan keadaan baik. 1. Anda harus berusaha untuk memunculkan keadaan mental baik yang belum muncul. 2. Anda harus mempertahankan dan meningkatkan keadaan mental baik yang sudah muncul. 2 yang berikutnya berkenaan dengan keadaan mental yang tidak baik. 3. Anda harus berusaha untuk meninggalkan atau menekan keadaan mental tidak baik yang telah muncul. 4. Anda harus berusaha untuk mencegah keadaan mental tidak baik yang belum muncul. Keempat usaha ini dinamakan Sammapadhana Bodhipakya. Ini juga merupakan salah satu faktor pencerahan. Orang perlu mengetahui keadaan mental apakah yang baik atau tidak baik. Dalam praktek meditasi, keadaan mental tidak baik berarti 5 niwarana. Dalam bahasa Pali, niwarana berarti gangguan, halangan, atau rintangan. Niwarana dapat menghalangi kemajuan meditasi. Terdiri dari 1. Kamma canda niwarana, pikiran penuh hawa nafsu. 2. Vyapada niwarana. Vyapada berarti niat jahat, kebencian, atau kemarahan. 3. Dinamidha niwarana. Dinamidha berarti kemalasan dan kelambanan. 4. Uddacha kukkuca niwarana, kegelisahan dan penyesalan. 5. Wicikicca niwarana, keragu-raguan. Rintangan-rintangan ini adalah 5 pikiran tidak baik. Jika rintangan belum muncul, meditator harus berusaha mencegah kemunculannya. Jika rintangan telah muncul, meditator harus berusaha untuk menyingkirkan atau meninggalkannya. Karena itu, usaha-usaha ini merupakan sammapadhana atau samma wayama. Keadaan baik apakah yang harus meditator usahakan agar tumbuh dan berkembang? Dalam praktek meditasi, keadaan mental baik berarti pencapaian pengetahuan pandangan terang atau vipassana jnana. Meditator harus menggunakan dhamma wicaya atau penyelidikan untuk mencapai pengetahuan pandangan terang. 1. Nama rupa pariceda jnana atau pengetahuan yang membedakan antara batin dan jasmani. 2. Pancaya marigaha jnana atau pengetahuan tentang sebab dan akibat.
meditator juga diminta untuk mencatat keinginan sebelum bertindak. Seperti sebelum bangkit dari duduk Anda harus mencatat keinginan untuk berdiri, dan kemudian Anda bangkit. Anda menyadari bahwa keinginan untuk berdiri adalah penyebab, dan badan bangkit adalah akibat. Ini adalah pengetahuan tentang sebab dan akibat. Demikian pula, sebelum berjalan, tolong jangan langsung berjalan. Anda harus sabar mengamati batin Anda. Keinginan atau kehendak untuk berjalan akan muncul sebelum melangkahkan kaki. Keinginan untuk berjalan adalah penyebab. Gerakan kaki atau badan adalah hasilnya. Jadi, Anda dapat dengan jelas melihat hubungan antara sebab dan akibat. Ini adalah pancaya pariggaha nyana, atau pengetahuan yang membedakan antara sebab dan akibat. Pengetahuan vipassana merupakan semua kondisi yang baik, karena dapat menuntun Anda menuju pencapaian adi duniawi dan tercapainya nibbana. Anda harus mengembangkan ini jika belum dikembangkan di dalam diri Anda. Bahkan, jika Anda telah mengembangkannya, Anda harus mempertahankan dan membuatnya makin berkembang. Ini adalah dua samma wayama atau dua usaha mulia yang harus dilakukan oleh meditator. Jadi, ada dua usaha untuk menekan dan menyingkirkan keadaan-keadaan tidak baik, dan dua usaha untuk mengembangkan dan mempertahankan keadaan-keadaan baik. Inilah 4 usaha yang harus dilakukan dan dipenuhi. 4 usaha ini dianggap sebagai samma wayama dalam jalan mulia beruas 8. Jadi, 2 pengetahuan pertama yang harus para meditator kembangkan dalam diri mereka adalah nama rupa paricceda nyana dan pancaya pariggaha nyana. Pengetahuan berikutnya adalah sammasana nyana, atau pengetahuan tentang pemahaman. Ada 3 tahapan dalam setiap perwujudan. Sebagai contoh, ketika Anda mencatat kembungnya perut, terdapat awal kembung, kembung itu sendiri, dan berhenti. Awal kembung adalah uppada, gerakan sesungguhnya adalah titi, dan berhenti adalah bangga. Kembungnya perut tidak dapat berlangsung selamanya. Berhenti berarti lenyap. Karena itu ada 3 tahapan dalam setiap perwujudan, yaitu uppada, titi, bangga, atau awal, tengah, lenyap. Demikian pula ketika Anda mencatat kempisnya perut, awal kempis itu adalah uppada, kempis itu sendiri adalah titi, dan lenyap itu sendiri adalah bangga. Menyadari 3 tahapan pada setiap perwujudan itu adalah sammasana nyana, atau pemahaman atas 3 kejadian. Pemahaman ini merupakan kondisi baik. Jika belum berkembang dalam meditasi, maka kita harus berusaha mengembangkannya. Jika sudah mengembangkannya, harus menjaganya, mempertahankan, dan mengembangkannya. Itulah arti samma wayama dalam jalan mulia beruas 8. 4 usaha ini juga dinamakan sammapadhana dalam Bodhipakkhya Dhamma atau syarat-syarat pencerahan. Saya akhiri sampai di sini pembacaan video part 2G. Pada video part selanjutnya, video part 2H, saya akan mulai melanjutkan dari faktor kedua dari kelompok konsentrasi atau samadhi magangga, yaitu sammasati, perhatian penuh benar. Dan dilanjutkan dengan faktor ketiga sama samadhi konsentrasi benar,
serta dilanjutkan ke bagian C, yaitu kelompok kebijaksanaan Panya Magangga. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etammang kalamuttamaṃ